Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar keluarga Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Joe. Sebelah kiri saya adalah Dr. Tony Sinambela. Ada teman Bang Buyung. Apa kabar Dr. Tony? Baik. Baik ya. Baik Pak Joe. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa Dr. Tony Sinambela, salah satu akademisi yang di Kota Bekasi. Dr. Tony Sinambela ditemani Buyung. Hari ini kita akan diskusi soal pentingnya audit di berbagai perusahaan-perusahaan dimanapun berada. Terutama saat ini kita akan membahas soal audit di perusahaan negara atau objek vital negara. Terutama misalnya contohnya di Pertamina. Nah, agar minimize insiden yang terjadi seperti kebakaran hebat kemarin di Pelumpang, maka kita akan tanyakan ahlinya Dr. Tony Sinambela bagaimana pentingnya audit untuk perusahaan itu. Dok, bagaimana menurut Dr. Tony tentang pentingnya audit di perusahaan? Oke, baiklah Pak Jo. Ya, maksudnya kalau terjadi insiden itu misalnya kita harus melihat dulu apakah dari pihak eksternal atau internal. Artinya kan dari internal itu artinya kan berhubungan dengan SDM yang ada di situ. Berhubungan dengan aktiva yang digunakan, karena aktiva yang digunakan itu ada masa manfaatnya gitu. Artinya harus kita pastikan bahwa itu aman misalnya ketika terjadi misalnya hal-hal yang mungkin di luar dugaan lah. Artinya jangan misalnya begitu terjadi apa gitu langsung menyebar kemana-mana gitu. Artinya kalau aktiva itu ada masa manfaatnya, ada masa apanya gitu, masa pemanfaatannya, umurnya. Artinya sesudah itu nggak layak artinya gitu. Apalagi yang berhubungan dengan Pertamina itu sangat-sangat sensitif nanti dengan apa itu yang mudah terbakar. Pastikan bahwa itu misalnya aman misalnya gitu, apakah dari segi umurnya, termasuk dengan jaraknya dengan tempat penduduk. Artinya itu karena itu misalnya kan barang yang mudah terbakar gitu. Artinya jaraknya amannya harus kita pastikan dengan rumah penduduk gitu. Artinya ketika terjadi bencana jangan mengakibatkan korban kepada manusia yang ada dalam penduduk di sekitar situ. Oh, salah satu analisa adalah jarak amannya dan aktiva yang berlangsung tadi. Iya, kira-kira begitu apanya gitu. Termasuk orangnya itu tuh pastikan bahwa itu mengerti dengan apanya, karena bisa jadi kesalahan internal misalnya atau kesalahan SDM di dalam melakukan tindakan misalnya sehingga berakibat fatal barangkali gitu. Artinya itu yang perlu kita pastikan apa faktor eksternal atau internal. Kalau eksternal itu barangkali kan yaitu yang faktor-faktor alam ya susah kita kendalikan, tapi ketika terjadi itu nanti artinya safety dulu apanya gitu, aktiva kita misalnya gitu. Seperti yang kita ketahui kan gampang meledak, mudah terbakar, ya itu harus pasti aman apanya gitu. Oke, keluarga Indonesia tadi pentingnya kendali internal gitu, termasuk SDM, aktiva dan sebagainya. Nah, kita harus safety dulu di internal itu bagaimana bisa mengamankan kualitas-kualitas yang ada di dalam. Jangan sampai terjadi insiden yang mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat sekitarnya. Apalagi tadi perusahaan Pertamina ini sensitif soal kebakaran, harus benar-benar ada analisisnya agar tidak terjadi insiden kebakaran seperti itu. Tetapi Dr. Tony mengatakan bahwa kalau faktor alam kita nggak bisa prediksi banget hal itu, sehingga kita harus waspada baik faktor internal maupun eksternal. Tapi dipastikan dulu internal ini benar-benar safety dalam auditnya. Begitu keluarga Indonesia, para mahasiswa, ini adalah kuliah umum dari Dr. Tony selintas. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kalian semua, para mahasiswa atau mahasiswa S1 dan S2. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya akan minta closing statement dari Dr. Tony sebagai praktisi akademik, ya gitu ya, sebagai kaprodi ataupun guru besar, Dr. Tony Sinambela. Kita minta closing statement-nya soal audit. Silakan, Prof. Nah, Dok. Baik, terima kasih. Artinya kan audit itu memastikan kewajaran daripada aktiva yang digunakan, memastikan misalnya kewajaran SDM yang dipakai di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar itu. Artinya bisa terjadi karena kesalahan manusia itu juga, bisa karena faktor lain yang mungkin datang dari internal maupun eksternal gitu. Artinya hal-hal itu harus kita pastikan terkendali karena itu aktiva yang sangat-sangat besar dan mungkin gampang terbakar dan mudah meledak. Artinya itu harus kita pastikan misalnya gitu dalam menjaga harta kekayaan daripada aset negara misalnya gitu. Perusahaan gitu ya. Aset perusahaan. Ya artinya dari segi safety dulu gitu.
supaya jangan hal-hal itu misalnya artinya bisa meminimais lah. Kalau 100% nggak bisa kita kendalikan, tapi artinya meminimais termasuk yang berhubungan dengan apa namanya orang-orang yang terjadi apa namanya bencana lah, kematian atau barangkali dampak daripada ini dari bencana ini. Jadi supaya itu aman misalnya ya perlu dievaluasi misalnya per periode lah barangkali gitu ya. Mungkin apakah per tahun, per periode, per 5 tahun atau per 10 tahun. Karena ada masa manfaatnya itu tadi. Setiap aktivitas itu ada masa manfaatnya. Sesudah itu nanti nggak layak, yang seharusnya mungkin perlu direnovasi atau diperbaiki atau diganti ya bisa jadi. Artinya supaya itu lebih safety lah barangkali begitu. Nah, untuk itulah nanti misalnya supaya jangan berulang-ulang nanti, karena seringkali terjadi apa meledak misalnya di Pertamina sana, Pertamina sini. Nah itu berbagai macam tadi apa penyebabnya, bisa dari internal, bisa dari SDM-nya, bisa dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar perusahaan itu. Nah, termasuk faktor apa orangnya atau sarana prasarana yang ada misalnya gitu. Ada safety yang kurang safety lah barangkali gitu. Makanya kan tenaga-tenaga yang profesional juga perlu misalnya gitu. The right man and the right place, penempatan karyawan itu harus sesuai dengan keahliannya. Dan artinya jangan ada terjadi kesalahan-kesalahan gitu. Karena setiap ada terjadi kesalahan itu akan mengakibatkan nanti yang mungkin fatal. Apalagi tadi seperti yang kita ketahui misalnya seperti di Pertamina ini itu apa namanya aset yang sangat-sangat mudah meledak, mudah terbakar gitu. Jadi dari sekretnya harus memang sangat-sangat kita perhatikan barangkali. Saya kira begitu aja pendapat saya, Bang. Terima kasih. Oke, para mahasiswa, ini tadi sudah dijelaskan walaupun singkat. Ini Dr. Tony Sinambela, Asosiat Profesor. Ini memberikan kuliah umum untuk kalian semua para mahasiswa S1 maupun S2. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tadi ada pentingnya audit di sebuah objek vital perusahaan, negara terutama. Ya tadi ada faktor internal, faktor eksternal, gitu, safety, gitu ya. Masa aktiva itu penting, gitu kan. And the right man, the right place itu penting juga. Kualitas SDM itu perlu dipertimbangkan. Oke, adik-adik mahasiswa, para mahasiswa dimanapun Anda berada, terutama mahasiswa saya dan mahasiswa Dr. Tony Sinambela, S1 maupun S2. Demikian saja ulasan dari diskusi kita malam hari ini. Dr. Tony Sinambela, Asosiat Profesor, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!